Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, para senior, saya ingin memilah pembicaraan saya ke dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, saya ingin membahas keunikan pemilu 2024. Bagian yang kedua, saya ingin membahas pemetaan-pemetaan yang selama ini banyak kita dengar, kita diskusikan secara publik, dan bagaimana saya memahami peta itu di tengah diskusi yang sangat ramai itu. Dan yang terakhir yang sangat penting sebetulnya adalah apa yang selayaknya jadi kepedulian kita, baik hari ini maupun ke depan, berkaitan dengan soal-soal yang kita diskusikan ini. Nah, saya ingin mulai dari yang pertama, yaitu tentang keunikan pemilu 2024. Ada beberapa hal yang membuat pemilu 2024 ini unik. Yang pertama adalah bahwa ini pemilu bukan pemilu 5 tahunan, tapi pemilu 10 tahunan. Apa bedanya? Kalau pemilu 5 tahunan, setiap 5 tahun kita pemilu. Kalau 10 tahunan kita pemilu yang pilpresnya tidak ada incumbent. Itu bedanya. 2004 kita mulai pilpres, pemilihan presiden secara langsung, dan kita tahu persis betapa ramainya. Termasuk jumlah kandidat juga lumayan banyak pada waktu itu, apalagi persyaratan pengajuan koalisi partai untuk kandidat pada waktu itu memang masih ringan syaratnya sebagai syarat transisi pada waktu itu. Pilpresnya ramai, dinamika berkembang begitu rupa. Saya ingat Mbak Wiwi juga keliling-keliling pada waktu itu, beberapa forum kita bareng-bareng, kita mensosialisasikan apa itu pemilu presiden dan lain-lain. Kemudian 10 tahun kemudian, hal itu terulang ketika Pak SBY harus mengakhiri jabatannya. Dan pada saat itu tidak ada incumbent. Dan karena tidak ada incumbent, maka kompetisi menjadi kembali cair. Pertarungan menjadi lebih menarik dikarenakan incumbent diasumsikan memiliki sumber daya yang besar yang membuat kompetisi menjadi kurang menarik. Karena incumbent punya segalanya. Apalagi kalau incumbent tidak bisa menahan diri menggunakan instrumen-instrumen yang ada di bawah kendalinya dan bekerja secara non-elektoral, bukan hanya elektoral. Nah, ini yang membuat keberadaan incumbent kemudian membuat pemilu tidak menarik. Nah, sekarang 10 tahun kemudian, 2024, kita kembali ke siklus 10 tahunan itu. Ini yang dalam berbagai kesempatan sering saya bilang bahwa politik Indonesia setiap 5 tahun itu demam, setiap 10 tahun kejang-kejang atau step. Jadi dinamika memang sekarang sedang sangat meningkat karena sebab itu. Nah, inilah yang sedang kita alami saat ini. Ini keunikan yang pertama. Nah, keunikan yang kedua, ini sangat unik. Dikarenakan 2024 adalah satu-satunya pemilu masa reformasi yang pendahuluannya, prolognya, mukadimahnya adalah pandemi. Pandemi itu secara tidak terhindarkan menciptakan resesi atau ancaman resesi, tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Ada yang mengatakan potensi resesi, ada yang mengatakan resesi sudah terjadi. Buat saya sih sudah ada resesi. Jadi pandemi menghasilkan resesi, ketika pandemi selesai, resesi tidak serta-merta ikut selesai. Dampak ekonomi, dampak sosial, bahkan dampak kebudayaan dari pandemi dan resesi itu masih terus kita rasakan dan akan menjadi salah satu bagian yang menghiasi pemilu 2024. Ini keunikan yang kedua. Salah satu bukti konkret dari keunikan ini adalah pada saat pilkada serentak diadakan pada tahun 2020 yang lalu, 9 Desember kalau tidak salah pelaksanaan pilkadanya, kami di Polmark Indonesia bekerja sama dengan sejumlah klien melakukan puluhan survei untuk pilkada itu, memetakan pilkada. Dan ada satu pertanyaan yang jawabannya itu hampir seragam di mana-mana. Pertanyaannya itu adalah, di antara alat-alat peraga berikut ini, manakah yang paling Ibu Bapak harapkan untuk dibagikan oleh kandidat atau partai politik? Jawaban nomor 1 membumbung tinggi di atas semua yang lain, kebutuhan pokok. Sudah tidak ada lagi yang menginginkan stiker, tidak ada lagi yang menginginkan kerudung, kaos, mug, dan lain-lain yang biasanya menjadi primadona APK pilkada. Di semua tempat, kebutuhan pokok itu menjadi jawaban yang amat sangat tinggi sendirian.
Nah, ini menandai satu keadaan yang memang dalam konteks pemilu 2024 itu harus jadi catatan kita. Nanti pada saat saya masuk ke peta, saya akan mengutip beberapa hasil survei yang kami lakukan di 78 dapil, yaitu 32 provinsi kecuali 6 provinsi di Pulau Papua. Karena agak tidak masuk akal kalau kita mengadakan survei juga di Papua ya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, saya tidak akan sampaikan sekarang, tapi mungkin lebih baik nanti sekalian saya akan membahas sejumlah salah paham yang selama ini publik miliki tentang survei. Saya ingin bahas itu sebagai bagian yang menurut saya penting untuk dikupas di forum sepenting malam ini. Jadi yang kedua, keunikannya itu tadi. Pandemi melahirkan resesi. Saya berharap 2024 setelah kita menghadapi dua masalah yaitu pandemi dan resesi, kita punya jalan keluar. Jalan keluarnya itu kalau kita singkat namanya suksesi. Pandemi, resesi, suksesi. Dua yang pertama adalah masalah, yang ketiga itu semestinya jadi jalan keluar. Jangan sampai kekisruhan pemilu, kesalahan memilih menyebabkan yang ketiga pun jadi masalah lain. Jadi alih-alih kita punya suksesi sebagai jalan keluar, suksesi jadi tambahan masalah. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Kemudian yang ketiga, keunikan yang juga menurut saya perlu digarisbawahi adalah pemilu 2024 adalah pemilu ketiga di tengah pasang naiknya apa yang sering disebut oleh sebagian orang sebagai politik identitas. Saya sendiri memahami politik identitas sendiri sebagai politisasi isu identitas. Dan cara berkelit dari ketidakmauan untuk menerima kekalahan. Sejak Pilkada Jakarta terutama, politik identitas itu diucapkan bukan dalam diskusi intelektual yang terjaga, tetapi diproduksi sebagai bagian dari komunikasi politik. Dan yang kita lihat kemudian adalah sampai kemudian ujungnya ada dikotomi yang menurut saya tidak bisa kita terima, tidak masuk akal. Seperti misalnya antara kebangsaan dan Islam, antara beragama dengan rasa cinta pada NKRI, dan seterusnya. Yang menurut saya, akal sehat saya dari awal sudah menolak dikotomi itu. Ini baik secara intelektual maupun politik, pemilahan dan penghadap-hadapan yang tidak masuk akal. Tapi nyatanya sampai dengan sekarang, obrolan tentang ini masih menghiasi diskusi kita tentang pemilihan umum 2024. Jadi keunikan yang ketiga dari pemilu 2024 adalah ini adalah pemilu ketiga di tengah diskurs atau wacana politik identitas yang dipolitisasi sedemikian rupa. Yang keempat, keunikan yang juga penting menurut saya adalah barangkali dibandingkan dengan semua pemilu sebelumnya selama reformasi, 2024 adalah pemilu dengan ujian paling serius soal persistensi berdemokrasi. Coba bayangkan, ketika proses pemilu sedang berlangsung, sudah berlangsung sebegitu jauh, soal sistem masih didiskusikan dan kemungkinan masih bisa berubah. Menurut saya ini nggak bisa diterima akal sehat. Jadi kalau misalnya kita membuat keputusan hukum atas banyak sekali aturan, ketika akal sehat sudah tidak mengizinkan, sudah tidak lagi diperlukan proses diskusi tentang aturan-aturan itu. Di mana akal sehatnya ketika proses sudah berjalan begitu jauh, kemudian sistemnya mau diubah. Jadwal sudah diberikan, peserta pemilu sudah mendaftar, semua persiapan peserta pemilu sudah diarahkan dengan sistem yang saat ini berjalan, tiba-tiba soal terbuka dan tertutup belum dibuat keputusan gitu. Menurut saya, ini pemilu dengan tingkat kualitas demokrasi yang paling rendah karena sebab itu. Karena terlihat benar persistensi kita berdemokrasi itu sedang dalam ujian yang sangat serius. Belum lagi sebelumnya sempat muncul bukan hanya terbuka atau tertutup, tapi 3 periode dan tertunda. Jadi ada diskusi lain soal terpanjangkan dan tertunda. Jadi terbuka, tertutup, terpanjangkan, tertunda. Nah, ini menurut saya menandai betapa kita
punya masalah yang serius. Dan alhamdulillah menurut survei yang kami lakukan, masalah yang serius ini bukan menyebar sebagai virus yang dimiliki oleh para pemilih atau masyarakat. Ini problem elit. Problem politisi di tingkat elit yang menurut saya harus belajar banyak dari publik atau pemilih secara luas. Elit kita, kalau pakai teori demokrasi, itu kan diharapkan memiliki 3 kualitas. Kualitas yang pertama adalah harus memiliki gagasan demokratis, democratic mind. Yang kedua harus berperilaku secara demokratis, democratic attitude. Dan yang ketiga harus memiliki keterampilan berdemokrasi, democratic skills. Yang seringkali kita lihat adalah kemampuan democratic skills yang luar biasa dengan kekosongan democratic mind dan penipuan dalam soal democratic attitude. Di atas permukaan seolah-olah sangat demokratis perilakunya, tapi di bawah permukaan dia melakukan tindakan yang banyak sekali kaitannya dengan upaya-upaya memberangus demokrasi. Jadi ini problem yang menurut saya sangat serius, dan problem itu terbuka dengan sangat terang benderang menjelang pemilu 2024 dan menjadi keunikan yang harus kita sikapi dengan penuh lapang dada, rasa sedih dan prihatin. Dan menurut saya ini juga barangkali pemilu yang sangat penting karena menandai munculnya kesadaran baru di sejumlah kalangan. Ini keunikan yang lain. Saya masih ingat karena 2014 saya dan Polmark Indonesia adalah konsultan Jokowi JK pada waktu itu. Kami konsultan resmi pasangan ini. Dan pada saat hari pencoblosan, sore hari dalam satu siaran langsung di televisi, ketika akhirnya acara itu harus ditutup dengan hasil quick count yang sudah konklusif, kemudian saya ditanya oleh moderator di acara TV itu, apa pelajaran sangat penting yang bisa kita petik dari hasil pemilu presiden sejauh ini, sekalipun kita harus masih menunggu pengumuman KPU nanti. Saya katakan pada waktu itu adalah satu hal yang mengembirakan saya adalah saat ini kita bisa bilang siapa saja bisa jadi presiden. Saya tidak menyangka bahwa kalimat pendek itu jadi sumber masalah. Ternyata tidak bisa siapa saja jadi presiden itu. Seorang yang layak jadi presiden bukan siapa saja, tapi mereka yang sudah terbukti punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin. Kalau sekedar yang menginginkan menduduki kursi jabatan presiden, banyak sekali orang di Indonesia yang punya keinginan itu. Tapi mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin, yang bisa memisahkan bagaimana berperilaku sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan, dan sebagai orang partai, ya itu tidak banyak barangkali. Atau tidak banyak ternyata. 2024 adalah tahun kesadaran bahwa pemimpin itu bukan siapa saja, tetapi harus diambil, dipilih dari mereka yang punya kelayakan. Nah, baik, itulah beberapa yang menurut saya menjadi ciri khas dari pemilu 2024. Sekarang bagaimana petanya? Sebelum masuk ke peta, saya ingin gunakan kesempatan untuk bicara sebentar, Teh Endah, boleh ya? Soal survei dan salah paham tentang survei. Kami baru saja menyelesaikan satu survei dengan skala cukup besar, yaitu 78 survei dapil DPR RI, yang masing-masing dapil itu respondennya 800 orang. Sehingga dengan demikian seluruh survei ini mencakup responden 62.480 orang. Karena dari 78 dapil itu ada satu, yaitu dapil Banten 2, yang respondennya 880. Sementara sisanya yang lain 77 dapil respondennya 800. Sehingga jumlahnya 62.480 orang. Margin of error dari survei ini ketika diagregatkan sebagai satu unit data, satu kesatuan data, dengan metodologi agregasi yang kami jaga sebaik mungkin, maka margin of error-nya menjadi plus minus 0,4%. Nah, yang ingin saya katakan adalah jika Bapak, Ibu, teman-teman para senior bertanya ke saya tentang data, maka saya hanya bisa menggunakan data yang saya miliki ini. Saya keberatan untuk membahas survei-survei yang lain.
yang saya sendiri tidak tahu seperti apa metodologinya dan lain-lain gitu. Nah, apalagi di tengah publik sekarang ini ada sejumlah salah paham yang sangat serius ketika membicarakan survei. Salah paham yang pertama. Salah paham yang pertama adalah ini juga kadang-kadang digarisbawahi bahkan dimiliki melekat salah paham ini pada penyelenggara survei sendiri, pada lembaga survei. Survei itu disebut sebagai gambaran pemilu 2024. Bahkan dirujuk dengan mengatakan bahwa inilah proyeksi 14 Februari 2024. Itu tidak benar. Dan saya yakin di sini ada banyak ahli metodologi yang bisa mendukung pernyataan saya ini. Jika kita melakukan survei pada bulan Januari sampai dengan Maret, maka harus kita katakan bahwa survei ini menggambarkan keadaan Januari sampai dengan Maret, bukan menggambarkan Februari 2024. Jadi kalau ada kemudian orang mengatakan, oh sudah, siapa pemenangnya dan lain-lain gitu, karena survei yang diumumkan pada surveinya Januari Maret, maka orang itu sudah terjebak dalam salah paham ini. Di beberapa WhatsApp grup saya ikuti, banyak orang berdebat dengan mengatakan nggak mungkin Anies itu menang. Menangnya itu 2024, bukan menangnya sekarang. Kalau sekarang dia nomor 3, dulu juga di Jakarta pada saat awalnya Anies tidak nomor 1. Gitu. Itu untuk pendukung Anies. Ada pendukung Ganjar yang mengatakan bahwa, oh kok Ganjar baru segini? Lah orang baru diumumkan, wajar aja kalau baru segitu. Dia belum ngapa-ngapain kok. Masa dengan lari pagi, dengan menyapa tukang beca di pinggir jalan, terus tiba-tiba elektabilitasnya naik gitu? Nggak ada ceritanya dong. Dalam proses politik ya, itu terjadi. Begitu juga dengan Pak Prabowo dan lain-lain. Jadi dari 3 pihak kadang-kadang ada protes gitu tentang hasil survei, dan protes itu menunjukkan salah paham. Survei itu merujuk pada keadaan waktu diselenggarakannya survei itu. Bahwasanya kemudian secara saintifik kita menggunakannya untuk membuat proyeksi, boleh saja. Itu pun ada banyak syaratnya. Misalnya kalau kita ingin tahu seberapa besar kira-kira suara 14 Desember, kita tidak boleh hanya punya satu survei. Kita harus punya serial survei. Kita harus lihat kecenderungan. Kita harus lihat setiap kandidat itu punya pertumbuhan elektabilitas seperti apa kecenderungannya. Itu pun baru bisa kita hitung secara statistik. Dan nanti kita harus hitung berapa banyak mereka yang belum menentukan pilihannya atau belum mau mengatakan pilihannya, itu akan berpengaruh. Di Jakarta saja, sebagai contoh 2017 maupun 2012, minggu-minggu terakhir sebelum pencoblosan, itu masih cukup lumayan banyak orang mengatakan belum menentukan pilihan. Di 2017 itu sekitar 10-an%, di 2012 dulu sekitar 15-an% bahkan. Jadi memang itu selalu terjadi. Lalu kemudian salah paham yang kedua adalah semua survei disamakan. Tidak ada upaya lebih jauh dengan membedah berapa respondennya, seperti apa respondennya diambil, apakah metodenya random atau tidak. Kalau sudah tidak random, buang itu hasil survei. Jangan dipakai. Kalau random, kemudian harus dilihat metodologi randomnya seperti apa. Dan seterusnya. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, para senior, sejak tahun 2015-2016, saya sebetulnya mengkampanyekan satu ajakan untuk lembaga survei yang sampai dengan sekarang belum disambut. Ajakan itu adalah ketika mengumumkan hasil survei, maka pihak penyelenggara lembaga survei itu harus bersedia menyatakan 4 hal. Nomor 1, dengan siapa yang bersangkutan bekerja sama. Nggak boleh ketika ditanya dengan siapa kerjasama, oh hamba Allah. Itu kayak keropak masjid. Nggak boleh dengan mengatakan bahwa ini dana sendiri, berbohong gitu. Padahal lembaga survei bekerja sama dengan pihak yang membiayai survei itu. Dan tidak ada haramnya itu. Semua lembaga survei di dunia ya begitu. Lalu kemudian yang kedua, harus dipublikasikan seperti apa survei itu berjalan. Apa metodologinya, kapan dilakukan, berapa banyak respondennya, dari waktu kapan sampai kapan wawancara dilakukan, dan seterusnya. Yang ketiga, ini penting, untuk semua data yang diumumkan, maka penyelenggara survei wajib bersedia menyerahkan raw data, data mentah, hasil entry di SPSS yang bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga yang punya kewenangan, seperti KPU, Panwas, dan lain-lain. Itu penting
Karena kalau orang ingin tahu apakah ia jujur atau tidak, ya raw data itu aja dibuka. Itu nggak bisa dimain-mainin. Dan yang terakhir, bersedia melampirkan bukti pajak dari kerjasama survei itu. Itulah 4 hal yang harusnya lembaga survei mau. Polmark Indonesia bersedia dengan senang hati memenuhi keempat syarat itu. Tapi teman-teman yang lain rupanya para pelaku survei yang pemalu, mereka tidak mau berterus terang seperti anak remaja yang ingin tidak ketahuan pacarnya gitu. Jadi kalau ditanya mesem-mesem terus kemudian pokoknya adalah begitu. Nah itu nggak boleh lagi. Nah kita ke peta sekarang. Saya singkat saja supaya tidak terlalu malam. Ini sudah jam 20:19. Dari peta yang kami dapatkan dari hasil survei, maka pertama terkonfirmasi bahwa keadaan memang sulit. 65,5% pemilih kita mengaku bahwa dirinya dan keluarganya mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan. 65,5%. 48,6% dari pemilih kita mengaku bahwa keadaan ekonomi mereka dan keluarganya memburuk. Dan 29,6% dari pemilih kita mengaku bahwa dirinya dan keluarganya kehilangan pekerjaan. Ketika ada pertanyaan, masalah apa yang paling mendesak yang harus diatasi di lingkungan tempat ibu, bapak, saudara tinggal, maka jawaban yang pertama adalah kemiskinan. Itu 35,7%. 31,7% harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau. Kemudian 9% korupsi yang merajalela, 8,1% pekerjaan yang sulit didapatkan. Sisanya yang lain banyak, dan kalau kemudian ada lembaga yang ngurusinnya kelompok fundamental segala macam, saya ingin sampaikan terorisme yang mengancam dan kelompok fundamentalis yang menguat itu hanya disebut oleh 0,2%. Bandingkan dengan soal-soal tadi. Jadi Bapak Ibu, bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah kemiskinan, masalah kita adalah harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau, korupsi, dan lapangan kerja yang sulit didapatkan. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang tadi saya katakan, pemilu dalam keadaan sulit. Lalu kemudian saya mohon maaf tidak bisa bicara tentang peta partai, tidak bisa bicara tentang data-data yang lain, karena semua data 78 survei itu adalah data kami Polmark Indonesia dengan pihak klien atau mitra kerjasama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Dan karena itu saya tidak bisa bocorkan keluar, kecuali atas kesepahaman dengan PKB. Yang bisa saya jadikan bahan, saya sudah sampaikan ke Kang Jana tadi, adalah apa yang pernah kami rilis. Jadi sudah menjadi data publik yang Mbak Wiwi sudah pada tanggal 30 Maret 2023 pada saat akhir bulan Ramadan kemarin sudah mendapatkannya. Nah, dari data itu, maka yang bisa saya katakan adalah sulit membayangkan kalau pakai data yang sekarang, ada kandidat yang dalam waktu yang masih tersedia sekarang itu bisa mengalami lonjakan elektabilitas sehingga bisa memenangkan Pilpres 1 putaran kalau ternyata kandidat presidennya lebih dari 2 pasang. Keadaan kelihatannya akan mirip seperti tahun 2004 ketika pada saat itu ada 5 pasang calon presiden dan wakil presiden, lalu kemudian akhirnya harus ada 2 putaran. Nah, saya ingin bilang bahwa keadaan 2024 kelihatannya jika 3 pasang, katakanlah misalnya Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies yang menjadi kandidat, kemungkinan amat sangat besar 2 putaran. Dari data sementara yang kami miliki, sambil menunggu survei dapil 78 dapil yang kedua, yaitu pada bulan Agustus dan September besok, maka saya bisa bayangkan dari penelusuran data yang kami lakukan bahwa pemilih Pak Prabowo dengan Mas Anies itu lebih punya banyak tumpang tindih dibandingkan di antara mereka berdua dengan Mas Ganjar. Ketika kami cross tabulasi dengan beberapa variabel, maka yang ketemu adalah jika pemilu presiden diadakan pada bulan Maret kemarin, maka di putaran pertama nomor 1-nya Mas Ganjar, nomor 2 dan nomor 3-nya itu masih punya kesempatan Pak Prabowo atau Mas Anies, dengan menimbang bahwa ada cukup banyak responden yang merahasiakan pilihannya.
Nah, kalau kemudian data itu dipakai dan pemilu diadakan pada bulan Maret kemarin, ini sudah saya katakan di beberapa forum, termasuk di forum di UGM pada 5 Juni yang lalu, pemenangnya bukan Mas Ganjar, tapi pemenangnya adalah runner-up-nya. Kalau Pak Prabowo yang masuk putaran kedua, Pak Prabowo yang jadi presiden. Kalau Mas Anies yang masuk jadi di putaran kedua, Mas Anies yang jadi presiden, bukan Mas Ganjar. Tentu saja kalau saya keliru, nanti saya tinggal minta maaf. Tetapi yang jelas pada bulan Agustus dan September, insya Allah kami akan merilis kembali hasil 78 survei dapil yang diagregasi untuk melanjutkan rilis publik kami yang kami lakukan pada akhir Maret yang lalu. Nah, petanya seperti itu. Nah, saya kira yang lebih penting sekarang itu adalah bahwa apa yang harus jadi kepedulian kita ke depan. Menurut saya, di tengah keunikan pemilu 2024, ditambah dengan persistensi berdemokrasi yang dapat ujian sangat serius, politik identitas yang dipolitisasi begitu rupa, gitu. Ada kebutuhan presiden yang tidak hanya siapa saja, tetapi juga mereka yang punya kelayakan sebagai pemimpin dan lain-lain, maka menurut saya ada beberapa hal yang harus jadi pusat perhatian kita yang selama ini berkecimpung di dunia akademik. Mungkin kalau saya sudah tidak di dunia itu lagi, karena sejak membuat Polmark Indonesia sebagai perusahaan tahun 2009 bulan Oktober, saya memang mengundurkan diri dari UI dan mengundurkan diri dari PNS dengan berbagai pertimbangan. Nah, beberapa hal yang harus jadi kepedulian itu adalah, yang pertama adalah saya punya dugaan bahwa instrumen-instrumen non-elektoral itu bisa banyak digunakan di dalam pemilu 2024. Apa itu instrumen non-elektoral? Instrumen non-elektoral adalah instrumen baik yang berupa aparatur, tata kerja, dan lain-lain, yang sebetulnya bukan menjadi domain penyelenggaraan pemilu. Seperti badan intelijen dan polisi itu bukan bagian pelaku kerja pemenangan, kan? Tetapi sekalipun dia terlibat dalam pemilu, bagiannya bukan di situ. Ketika kemudian mereka melakukan kerja pemenangan, itulah yang saya sebut sebagai non-elektoral. Ketika kejaksaan, ketika KPK digunakan, dan mereka digunakan untuk menghambat atau memfasilitasi pelaku kerja pemenangan pemilu, seperti kandidat atau partai politik, maka itu kita sebut sebagai instrumen non-elektoral. Nah, instrumen non-elektoral ini kelihatannya mengalami pasang naik. Dan karena itu upaya-upaya untuk menjadi pengawas dari luar, menjadi watchdog dalam proses pemilu 2024, itu kebutuhannya pasang naik juga. Yang pertama itu. Yang kedua, menurut saya ada satu hal yang harus disyukuri dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, dan saya temukan dalam ratusan survei atau riset yang kami lakukan. Pemilih sebetulnya tumbuh. Seperti misalnya sejak 2015-2016 ke sini, jumlah pemilih yang mengatakan ketika ditanya, di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang paling besar pengaruhnya dalam mempengaruhi Bapak Ibu Saudara dalam membuat keputusan termasuk memilih kandidat. Dari 2015, 2016, 2017 ke sini, jumlah orang yang mengatakan diri sendiri itu meningkat dengan sangat signifikan. Jadi ada kemandirian politik yang penting dan menjadi bagian dari perkembangan signifikan. Yang kedua adalah soal politik uang. Saya berbeda pendapat dengan banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia sudah dirusak sebegitu rupa oleh politik uang. Benar kalau soal itu. Tetapi dalam soal politik uang ada dua pertanyaan. Apakah politik uang itu marak atau apakah politik uang itu efektif? Kalau ditanya marak, betul marak. Politik uang sangat marak. Tapi kalau ditanya apakah politik uang itu instrumen pemenangan yang efektif? Tidak. Karena umumnya pemilih kita menjawab ketika ditanya, jika ada kandidat atau partai yang memberikan ibu bapak saudara uang atau satu benda tertentu supaya ibu bapak memilih yang bersangkutan atau mereka, apa yang menjadi sikap ibu bapak saudara?
Jumlah orang terbanyak menjawab itu adalah menerima uangnya, tetapi pilihan adalah soal yang berbeda. Orang di Indonesia tahu persis di TPS tidak ada CCTV. Tidak ada orang yang bisa mengancam mereka dengan mengatakan, kamu saya kasih uang tapi kamu tidak pilih saya. Tidak ada orang yang punya instrumen itu. Dan apalagi yang membagikan uang banyak. Maka para pemilih menerima uang, tapi mereka sambil tahu persis bahwa tidak ada urusannya dengan pilihan mereka. Jadi sebetulnya pemilihnya semakin membaik, cerdas, tetapi politisinya yang tidak mau berubah. Politisinya yang tidak cerdas-cerdas. Nah, menurut saya, kenapa saya ngomongin ini, pemilih makin mandiri, mereka juga punya kecerdasan politik tertentu, maka bagi dunia akademik, ini ada tantangan untuk memperbesar kembali peranannya seperti peranan yang pernah dijalani tahun 2004 dan tahun 99 dulu. Yaitu kerja-kerja non-pemerintah dalam melakukan pendidikan politik harus ditingkatkan secara sangat signifikan. Mari kita sisakan orang-orang dan kelompok yang tidak terlalu jauh terlibat dalam kegiatan partisan, tetapi melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Menurut saya itu sama mulianya dengan mereka yang menjadi tim pemenangan kandidat atau partai. Kalau tidak ada yang menyisakan energi untuk melakukan pendidikan pemilih, sayang, perkembangan demokrasi kita bisa rusak pada dua level. Pada level elit, jelas makin ke sini makin memprihatinkan. Pada level pemilih atau publik, menurut saya masih mungkin untuk diselamatkan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Teh Endah. Saya sebetulnya punya beberapa hal lain yang ingin disampaikan, tapi biar saja itu jadi bahan diskusi, supaya saya juga tidak menghabiskan waktu yang terlalu banyak, tidak menzolimi forum ini dengan ngomong bablas kebanyakan. Itu terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.